السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah telah memberikan hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam majelis yang terindah di muka bumi, majelis yang terbaik di sisi Allah. Maksudnya majelis yang terindah di muka bumi itu majelis gedung DPR MPR sana, tapi majelis yang terbaik di sisi Allah adalah majelis ilmu. Di mana kebaikannya? Nabi yang katakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kau melewati kebun surga maka singgahi. Sahabat bertanya, kebun surga itu apa wahai Rasul? Di dunia ada. Maka Nabi mengatakan, halaqatul dzikri, majelis di mana mengingat Allah Ta'ala, itulah kebun surga. Artinya di mata Allah majelis ini yang terbaik. Kalau di mata manusia, ya majelis nang fotonya bapak-bapak itu sudah. Nah itu, ibu-ibu rahimakumullah, dan ke majelis ini kita biasa pakaian biasa. Ya ibu-ibu, pakaian biasa kadang terlalu keren gitu. Ulun datang kada pakai dasi, kada pakai sepatu mengkilap, sandal sapit datang ke sini. Iya ibu-ibu, tapi hakikatnya majelis ini yang terindah, majelis ini yang terbaik. Pada kajian hari ini ulun ingin sambung kajian subuh kemarin di masjid subuh tadi di Masjid Al-Munawwarah. Kajian subuh Ahad Hasanuddin Majdi, materinya itu bersambung ke subuh Senin di Al-Munawwarah, kemudian bersambung hari ini. Apa materinya? Judulnya orang-orang yang berada dalam hidayah Allah Ta'ala. Berat untuk mendapatkan ini jika tidak Allah kehendaki. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah. Hidayah milik Allah. Sekalipun laki pian babandar, Ustaz, hidayah itu milik ulun. Karena istrinya namanya Hidayah. Karena bapak dasar bujur desidin. Tapi hidayah yang ulun maksud petunjuk yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ada orang yang Allah kehendaki, ada orang yang tidak Allah kehendaki.
Tidak sedikit di antara paman-paman Nabi yang tidak mendapat hidayah karena Allah tidak kehendaki. Bahkan memusuhi Nabi, seperti siapa? Yang namanya Abu Lahab itu. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Namanya digelar Abu Lahab karena apa? Apabila marah tuh kada ketulungan, berkobar-kobar marahnya, sehingga Allah mengatakan pada hari kiamat, Abu Lahab, saya selana ronza talahab, nanti akan kudatangkan api neraka yang berkobar-kobar. Abu Lahab. Maka Nabi pemberi hidayah, habis paman Nabi itu diberikan petunjuk oleh Nabi. Maka Nabi memberikan hidayah. Nabi Ibrahim pasti memberikan hidayah kepada ayahnya. Tapi ayahnya bukan sekedar penyembah berhala, tapi pembuat berhala. Maka Nabi Nuh memberikan hidayah, pasti anak Nabi Nuh beriman. Tapi ada anak Nabi Nuh yang tidak beriman. Maka Nabi Lut itu memberikan hidayah, maka istrinya beriman, tapi istri Nabi Lut tidak beriman. Sejarah mencatat banyak orang yang berdampingan hidupnya, baik kerabat hubungan keluarga, yang tidak mendapat petunjuk karena hidayah itu milik Allah. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Hidayah bukan urusan para nabi-nabi. Tapi apa para nabi-nabi itu tugasnya? Menunjukkan jalan-jalan hidayah. Apabila lewat sini pasti bertemuan airnya lawan hidayah Allah Ta'ala. Menunjukkan jalan-jalan hidayah. Maka tema yang kita ambil hari ini, orang-orang yang berada dalam hidayah ibu-ibu, dalam hidayah Allah. Dan di mana adanya? Allah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Semua Al-Quran itu dari Allah turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi menunjukkan ayat demi ayat kepada kita. Ibu-ibu, kalau baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5, maka itulah orang-orang yang berada dalam hidayah. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, apa artinya? Kada ada yang tahunya. Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang tahu maksud Alif Lam Mim itu. Kada ada yang tahunya arti Alif Lam Mim kecuali Allah. Mbah kita kada perlu mencari tahu karena kita kada disuruh untuk tahu. Tapi itu kita baca karena itu bahagian daripada Al-Quran. Ada contoh selain daripada itu. Alif Lam Ra, Ha Mim Ain Sin Qaf, Qaf Ha Ya Ain Shad. Itu Ha Mim, kalimat-kalimat singkatan dalam Al-Quran. Para ulama sepakat nang tahu artinya tuh Allah Ta'ala. Kita kada perlu mencari, tapi kita baca karena itu Al-Quran. Alif Lam Mim ayat pertama surah Al-Baqarah, Allah yang tahu maksudnya. Ayat yang kedua masuk ke dalam tema kita. Ada beberapa golongan orang yang berada dalam hidayah.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu seperti apa, Bu? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Aturan dan tuntunan dalam ketaatan ada dalam Al-Quran. Maka Allah katakan Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, aturan bagi orang yang bertakwa, yang kadang-kadang diperintahkannya secara teori, prakteknya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang berada dalam hidayah, orang yang tidak melepaskan Al-Quran dari dirinya, orang yang menjadikan Al-Quran pegangan hidup sampai akhir hayat. Orang yang menjadikan apa yang Allah jelaskan dalam kitabullah Al-Quran itu yang menjadi aturan. Sahabat masa lalu, ibu-ibu, takutan apa? Berselisih paham dengan Nabi. Ada salah seorang sahabat yang jelek mukanya, sehingga nama aslinya tersamarkan. Nama yang populer apa? Wajhun kopi, artinya muka jelek. Kemana tadi si muka jelek? Sampai ke hari ini tuh, apabila ada kekurangan hingga itu nanti diungkit. Nabi suatu hari menawari kepada sahabatnya ini, karena Nabi merasa kasihan. Orang yang sebaya dengannya sudah menikah, ada 2, ada 3 anak, ada 4 orang. Ini belum nikah-nikah. Kenapa dia belum nikah-nikah? Karena kadang-kadang maunya. Sahabatku, kata Nabi, hendak menikah kak. Siapa yang mau hai Rasul? Muka ulun jelek. Nangaran jelek itu kan nyaman dipandang. Kayak itu kan, ada bentuk kejelekan seperti ini. Ada dari mana? Dari bibirnya pindah jelek. Ada dari hidungnya pindah jelek. Ada sebukuan jeleknya. Kata Nabi, lamarlah seorang wanita, anak dari salah seorang sahabatku, dan sampaikan ke sana. Aku disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menerima. Cepatnya mendatangi rumah sahabat itu. Kenapa jangan kawin? Bersemangat. Sampai ke rumah sahabat itu, dia menyatakan kepada penghuni rumah, ulun disuruh Nabi melamar anak pian. Kata nang abah, aku terima. Nang abah salah paham, dikira nang hendak lawan anak sidin tu Nabi, dikira Nabi yang hendak melamar. Sahabat yang datang nih kebingungan, tahu pasti dikira nang tuan rumah nih Nabi. Lalu mulai menjelaskan, ulun disuruh Nabi, ulun kawin lawan anak pian. Oh, kayak itu kak kisahnya kan biasanya itu. Kalau yang kayak itu kisahnya, kadaku terima. Amun untung di sana, amun orang kita di benua biasanya lo ambil akan kaca aja. Nih ngaca dulu, bercermin dulu. Padahal itu penghinaan pula. Kada terima sudah, terima. Inggih apabila ulun kada terima, ulun kembali. Buliknya tadinya datangnya bogogos, buliknya nih loyo. Bubayanya kau melangkah batis buliknya. Di sebelah dinding anak gadis itu mendengar dialog itu. Kemudian anaknya bertanya kepada bapaknya, bapak, ayah, apakah ayah tadi menolak lamaran
Rasulullah SAW. Iya nak, jelas abah tolak. Karena nang disuruh Nabi mengawini kau, itu laki-laki nang datang itu. Sama kahan tahu orang baunya tuh jelek pada mukanya. Itu disuruh kawin lo nikah. Tertegun sejenak nang anak, kemudian berkata kepada bapaknya, ini betul-betul hidayah ucapannya. Apakah ayah tidak takut nanti Allah turunkan satu ayat cerita seorang sahabat Nabi menolak lamaran orang yang disuruh oleh Nabi untuk mengawini, dan cerita kita ya dibaca orang sampai hari kiamat. Ada takutan kah? Maksud kau nak, terima aja ya. Biar di dunia kada baik, tapi di akhirat baik. Ini bujur-bujur anak nang luar biasa. Dan orang tuanya mendapat hidayah setelah itu. Amun orang tua kita mun kam kawin jual itu, ayah aku boboangan hinta lu sebiji jadi. Diusirnya anaknya. Ayah cepat kejar, datangi ke rumah Nabi sebelum dia sampai. Nang ubah menyasahi. Maklum nang menyasahi ini orang tua. Berjalan batis saja hungal-hungal. Sampai ke sana persis berdua-dua di muka pintu Nabi. Biar sahabat nang ditolak, nah iya pulang. Tadi ditolak, ini datang anak bomame pulang potongannya. Dia lebih dulu masuk ke rumah Rasul. Ya Rasulullah, lamaranmu untuk sahabat ini menikahi anakku, ulun terima wahai Rasul. Ulun terima dengan hati yang tulus. Bingungnya, tadinya ditolak mata-mata, ini diterima. Kata Nabi, kita atur pernikahan secepatnya. Kemudian dia permisi pulang. Sahabat ini bertanya setelah pulang, calon mentua tadi bulik sudah. Ya Rasul, ulun ditolak di sana. Ini datang menerima. Nabi berkata, aku sudah mengetahui cerita itu. Seorang utusan Allah memberitahu. Siapa? Malaikat Jibril. Pokoknya apapun prosesnya, kau diterima dan nikah secepatnya. Itu orang Bahari takutan kalau Allah turunkan ayat, kita baca hari ini ayat itu ceritanya. Kan itu pembunuhan Qabil terhadap saudaranya Habil karena hasad. Habil dikawinkan dengan wanita yang lebih cantik, Qabil wanita yang kurang cantik. Perbedaan itu aja jadi hasad, dibunuhnya saudaranya. Dibaca sampai hari kiamat ceritanya. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya siapa? Kaumnya Namrud, dan diselamatkan. Allah berfirman kepada api, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamatkan Ibrahim. Kedinginan Nabi Ibrahim dalam timbunan. Itu kita baca sampai hari kiamat. Tabbat yada Abi Lahab, celaka dua tangan Abu Lahab. Wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, celaka hartanya, usahanya. Saya selana ronza talahab, nanti aku akan datangkan api yang berkobar-kobar kepada Abu Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, di neraka bersama istrinya yang pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad, di lehernya ada kalung dari sabut. Kita baca sampai hari kiamat. Yang ditakutkan anak gadis ini, penolakan itu diabadikan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dikawinkan oleh Rasulullah SAW. Saking takutnya orang-orang masa lalu, di mana hari ini mudahnya perintah Nabi, aturan Nabi itu dibantah. Kenapa? Karena tidak takut Al-Quran tidak turun lagi. Tapi sekalipun Al-Quran tidak turun lagi, Allah memberitakan bahwa di setiap diri manusia
ada kiraman katibin yang selalu mencatat kebaikan dan keburukan. Jangan kita anggap keburukan yang kita lakukan kada ada jua yang melihatnya, selesai. Tidak. Dua malaikat tuh kada pernah lupa apapun, dicatat, dan itu yang menjadi catatan kehidupan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka ada orang yang menerima catatannya dengan tangan kanan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhri, ada orang yang menerima catatannya dari belakang. Malaikat yang menyerahkannya koler melihat muhanya, marahnya, dengan tangan kiri dari belakang. Itu semua catatan kehidupan yang tidak pernah bisa ditutup-tutupi. Maaf, segala sifat kemunafikan seolah orang yang paling baik, padahal dia adalah orang yang terburuk, itu dibongkar habis pada hari itu. Dibongkar habis pada hari kiamat. Ibu-ibu rahimakumullah, kembali kepada tema kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran tidak merupakan keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, cari ke dalam Al-Quran. Kada bisa mencari, bertanya kepada orang yang bisa mencari. Kepada siapa? Nabi katakan, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi-nabi. Bertanya kepada ulama, tapi ulama yang benar, ulamaul amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, bukan ulama yang mau ditarik-tarik, didorong-dorong pada tempat-tempat untuk menguntungkan sesuatu di dunia ini. Artinya ulama itu dua ibu. Satu ulama yang mengamalkan ilmunya, pewaris nabi-nabi. Yang kedua ulama usu yang menjual ilmunya untuk kepentingan dunia. Dia berteriak dengan bahasa agama, tapi yang tersimpan di sini bukan karena Allah, tapi rupiah. Berapakah kena ditransfer wadah kota? Padahal teriak dengan bahasa agama. Ibu-ibu rahimakumullah, akhir zaman agama kan diperjualbelikan dengan keuntungan yang sangat sedikit. Bertanya kepada ulama yang mengerti tentang tuntunan dan kaifiat ibadah salat. Kemudian yang berikutnya, walladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang berada dalam hidayah Allah, orang yang beriman kepada yang gaib. Beriman kemana tadi? Yang gaib. Nang ada dalam pikiran tuh, oh yang gaib tuh kan jin, setan, hantu, gondorowo, hantu beranak dan sebagainya. Bukan itu yang gaib. Itu kadang perlu kita imani, kadang-kadang merusak iman kita. Tapi beriman kepada yang gaib, berita-berita akhirat yang belum terjadi dikisahkan oleh Al-Quran. Apa berita akhiratnya? Padang mahsyar. Apa beritanya? Yaumul hisab. Apa beritanya? Ditimbang amal ibadah. Apa beritanya? Ada surga. Apa beritanya? Ada neraka. Yakin kita dengan berita itu? Yakin dengan berita itu? Sedikit pun tidak ragu, karena itu adalah iman kita. Mengimani hal-hal yang gaib yang akan terjadi. Padang mahsyar sudahlah terjadi? Belum, tapi ceritanya tentang padang mahsyar sudah sampai kepada kita. Berapa lama perjalanan di padang mahsyar? 50.000 tahun. Berapa ukuran 50.000 tahun di akhirat? 1 tahun di akhirat sama dengan 5.000 tahun di dunia. Berapa hitungannya? Hancur kalkulator kada kau hitung.
Karena kaum itu percaya tidak? Percaya. Karena itu yang memberitakan Allah, itu yang memberitakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirat, titian siratul mustaqim kita menyebutkan. Ada orang yang lewat titian siratul mustaqim itu cepatnya nang kayak kilat. Karena amal ibadahnya penuh waktu di dunia. Kita pun berharap mudahan kita lewat di sana seperti itu. Mohon pertolongan Allah karena kadang-kadang kada lewat. Tapi kan ada yang lewat di situ nang goyang-goyang nah. Titiannya lebih kecil daripada rambut. Di kampung di benua bahari nyebarang sungai itu ada titian. Titiannya paring diolah. Paring bersambung nah gasan titian. Kiri kanan nih ada kepingkutan. Ada kepingkutannya. Kada ada orang bahari bola jambatan kada kawa. Rumah di seberang sungai sana. Paring bersambung diolah titian. Itu pun gugur. Ada pingkutannya, ganal kejajakannya, apalagi titian negeri akhirat. Tapi ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk lewat secepat kilat sudah sampai. Ada yang embas selangkah, 2 langkah gugur pulang. Gugurnya ke sumur mana? Sumur neraka. Percayakah? Percaya, karena itu berita dari Al-Quran. Mengimani yang gaib termasuk orang yang ada dalam hidayah. Wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat, orang yang berada dalam hidayah ibu-ibu. Ya, begitu datang salat tahiyatul masjid. Apapun bentuk salatnya. Asal salat yang diajarkan. Oh, adakah nang kada diajarkan? Ada. Diajarkan lewat hadis-hadis nang palsu. Nang kaya salat malam pertama di bulan Rajab 20 rakaat. Ayatnya inna anzalna lawan qul huwallah dan seterusnya. Semua hadis yang berbicara tentang amal bulan Rajab, amal khusus, baik sholatnya, baik puasanya, tidak pernah didukung oleh hadis yang sahih. Tapi Rajab bulan mulia, betul Rajab bulan mulia. Rajab termasuk bulan Ashurul Hurum, bulan yang dihormati. Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dihormati. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Tapi puasa sehari di bulan Rajab kayak puasa 1000 tahun, itu jelas kepalsuan hadisnya. Lamun sehari kayak 1000 tahun, 2 hari kayak 3 hari kayak ada puasaan Ramadan lagi kita. Nah, jangan kita terkecoh kepada satu bentuk amalia yang tidak berlandaskan kepada kesahihan hadis yang mengantarkannya. Ulama itu mengkhawatirkan banyaknya mengamalkan hadis-hadis palsu, maka itu akan hilangnya hadis-hadis sahih dalam kehidupan kita. Apa hadis sahihnya? Puasa Asyura diampuni dosa setahun. Bulan Rajab kayak puasa 3000 tahun akan menghilangkan amal-amal yang sahih landasannya. Karena apa? Fadilatnya dianggap terlalu rendah. Dianggap terlalu rendah. Lalu banyak manusia terjebak pada satu amal-amal yang tidak jelas karena melihat kepada fadilat dan tuntunan itu, tidak melihat kepada Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang menjadi landasan amal ibadah. Alladzina yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat, orang yang berada dalam hidayah Allah.
Salat subuh tadi kita. Bentar lagi kita salat zuhur, asar, maghrib, isya. Kita kerjakan penuh ketulusan, dimaknai, dirasakan, diresapi, dinikmati. Maka sesuatu yang nikmat itu kita perlukan. Kenapa kita kadang tapi perlu ibadah? Karena ibadah kadang merasa nikmat. Mbah azan zuhur 4 rakaat selesai. Itu ritual biasa dianggap. Tidak dinikmati. Ibadah itu harus dinikmati. Bayangkan ibu seorang ulama Ahmad bin Harab rahimahullah berkata, khamsina sana abadtu lillahi khamsina sana. Aku beribadah kepada Allah 70 tahun. Maaf, 50 tahun. Fama wajadtu halawatul ibadah. Aku tidak dapatkan kenikmatan ibadah. 50 tahun belum nikmat ibadah. Hatta taraktu bisalasati asya, kecuali setelah ku tinggalkan 3 macam. Hanya nikmat ibadahku. Apa 3 macam tuh? Taraktu ridwan nas bil ibadah. Ku tinggalkan ridhaan manusia, sanjungan manusia, pujian manusia di waktu ibadah. Dipuji orang, kada dipuji orang, kada ada urusan. Ibadah itu hubunganku dengan Allah. Tapi ada nang kada memuji, kada menyanjung, ambit. Imbah disanjung orang, mau bagusnya ibadah ikam. Ku jangkira rajin beribadah. Imbah nang memujinya kada ada lagi, ampihan beribadah. Jenuh ibadah. Kenapa? Bukan mengharap keridhaan manusia. Wa taraktu sahabatul fasikin. Aku menjaga jarak bersahabat dengan orang fasik. Siapa orang fasik itu? Orang yang kada mau beribadah. Kalau kita sudah diberikan petunjuk zuhur asar terjaga, ibadah-ibadah sunnah terjaga, salat malam terjaga, jarak kita jaga jarak dengan bersahabat kepada orang yang kada mau sama sekali beribadah. Jaga jarak. Yang ketiga, aku dapatkan kenikmatan ibadah, aku tinggalkan kenikmatan dunia, dan aku dapatkan kenikmatan akhirat. Artinya apa? Kenikmatan dunia yang didapat tidak menghilangkan ketaatan kita. Kadang-kadang kenikmatan dunia itu bisa menghilangkan ketaatan. Ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, orang yang ada dalam hidayah Allah Ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfikun, orang yang menginfakkan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Amun kada mampu banyak sedikit. Apabila lewat kotak celengan, jangan dicelengi. Ikut berpartisipasi. Kada ada pang yang niatnya untuk kada baik. Biar berapakah kita mampu. Men asesupan kelihatan, tutupi tangan kita membuatnya. Antara dua tuh bisa banyak tapi ikhlas, atau sedikit supan kelihatan. Oh, akhirnya mendengar juga nang sebelah nang dibuat koin 1.000 3 biji lumayan, plong. Ya sudah, karena bapak kita sudah menjaga. Nah, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang yang beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada sebelum Nabi Muhammad. Taurat turun kepada Nabi Musa, Zabur turun kepada Nabi Daud, Injil turun kepada Nabi Isa. Keempatnya nih kitab samawi kita imani. Kada percaya dengan kitab Injil, rusak iman kita. Kada percaya dengan kitab Jabur, rusak iman. Tentu Injil Jabur yang asli. Tapi beriman kepada Al-Quran, wajib kita mempelajari Al-Quran.
Kita beriman kepada 3 kitab sebelum Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Tidak wajib kita mempelajari. Tidak wajib, tapi mengimani. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allazina yu'minuna bil ghaib. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan dengan negeri akhirat dia yakin, tidak ragu dengan negeri akhirat. Dia yakin terhadap negeri akhirat. Negeri akhirat itu apabila mulai masuk ke dalam kubur sampai surga neraka. Ada tulisan di koran pemberitahuan kematian karena dia seorang pejabat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia si Fulan bin si Fulan, dan beliau telah menempati tempat peristirahatan yang terakhir. Pemberitahuan yang salah total. Kubur dipadahkannya tempat istirahat. Padahal kubur adalah tempat pertama kita tinggalkan dunia dan masuk ke negeri akhirat. Suasana di kubur, yang dalam kubur yang merasakan. Kecuali Nabi dibukakan hijab oleh Allah pada saat Nabi melewati 2 kuburan. Kemudian Nabi berkata kepada sahabatnya, 2 kuburan ini sedang disiksa dengan perbuatan yang dianggap besar, padahal perbuatannya kadang terlalu besar. Dianggap kecil maksudnya, tapi perbuatannya besar. Apa aja di antara 2 kuburan itu? Kuburan yang pertama nih, ujar Nabi, disiksa karena dia memiliki sifat wajhain, 2 muka. Adu domba, kesana tekurihing, kesini merangun. Bisa benar bau mu'atuna, seolah-olah kada ada masalah. Adu domba, dia diadunya orang lain sehingga hancur, perkumpulan ini hancur karena gara-gara seorang itu. Kadang-kadang maunya datang lagi. Hati-hati, ini diazab oleh Allah Ta'ala. Yang satunya, wahai Rasul, yang satunya tuh dalam istinja kada beres, kencing kada beres, kada ditahan. Apabila kencing tuh tahan dulu, habisakan keluar. Maaf ibu-ibu, kalau lu ingin sampaikan bukan sesuatu yang tabu. Bahkan dalam sebuah hadis, apabila laki-laki diurut dulu barangnya supaya keluar habis banyunya, banyu air kencing itu. Nah, artinya habisakan. Ini cor bebasuh kada langsung pakai salawar ngeng. Ini hati-hati. Keduanya nih disiksa. Kemudian Nabi mengambil sebuting pelepah kurma yang sudah mau kering tapi belum kering, ditaruh oleh Nabi. Ditanya oleh sahabatnya, ya Rasul, kenapa pelepah kurma itu diletakkan? Pelepah kurma itu belum kering, maka Allah selalu memberikan pengampunan. Ibu-ibu membacanya di mana? Kemuliaan pelepah kurma kah? Kemuliaan yang menaruh pelepah kurma kah? Abu? Yang menaruh, Bu. Kemuliaan yang menaruh pelepah kurma. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Pun pelepah kurmanya hari ini pian ke kuburan, anda unda yang nyiur nang mulai belum kali kada ada manfaat. Itu yang diambil, dasar itu. Nabi bukan pelepah kurma, itu tahassus khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Artinya kita hari ini lebih hebat daripada Nabi. Nabi pelepah kurma, kalau kita kambang berenteng. Segerobak apa? Nang merah-merah tuh bunga apa? Mawar
Melati semuanya indah. Itu lagu cucu kita itu. Di Hampurna, di Hampur ada nang abang bunga mawar merah, mawar putih. Larang bu harganya bu, larang. Kada sampat karing, layu sedikit ambil pulang, hamburakan pulang. Selama bunga mawar melati itu kada kering, maka Allah memberikan pengampunan. Jar siapa? Ini perbuatan Nabi yang khusus. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah tutup dengan ayat yang berikutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang lima macam itu ada dalam petunjuk Allah Ta'ala, dapat hidayah mereka, dan mereka itu orang yang beruntung. Pian hendak penjelasan tuntas, boleh ke rumah, buka Al-Quran terjemah, baca ayat 2, ayat 3, ayat 4 sampai ayat 5. Inilah orang-orang yang ada dalam hidayah. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Adalah anak-anak bertakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz bertakun. Kan kalau dalam agama kita tuh silaturahmi kan penting loh. Tapi kalau misalnya kita silaturahmi misalnya ke keluarga atau kawan, seminimal mungkin pasti ada yang membiarkan orang gitu nah. Pasti ada yang membiarkan orang, membiarkan sedikit barang. Itu kayak apa yuk? Maka untung pian amun mendengarkan orang pakai sandal untuk jual. Jadi bagusnya Pak beramai di rumah aja kayu amun masih kada mau menjaga untung gitu nah. Para Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Antik ibu pertanyaannya bagus benar. Ada yang berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, mengapa kita tidak mengadakan haul Nabi Muhammad? Justru besar-besaran orang mengadakan haul para wali. Yang saya heran seluruh dunia cuma haul para wali. Kenapa tidak ada haul Nabi Muhammad? Yang kedua, seorang ayah itu wajib memberikan nafkah kepada anaknya walaupun misalnya sudah bercerai. Tetapi yang saya tanyakan, kalau anaknya tersebut di luar nikah, apakah tetap diberi nafkah? Ya mohon solusi dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Ustaz, Ulun tetangga dengan musola Ustaz. Jadi setiap hari Rabu. Oh, musola itu nama orang kah? Langgar kalau lah. Iya langgar. Oh, ya. Betul. Jadi ulun Ustaz di kampung itu yang kadang-kadang ikut juga pengajian di situ dan ceramah. Ceramahnya tuh Ustaz dari habis Johor sampai asar. Jadi asar itu kelewatan Ustaz. Sudah ajan dia masih aja. Gitu. Masih ceramah aja. Jadi ulun Ustaz pulang aja ke rumah karena ulun pikir sholat di rumah aja dah gitu daripada nunggu lama. Yang saya tanyakan tuh Ustaz, apakah ulun tuh berdosa jadi meninggalkan Ustaz begitu yang bicaranya begitu yang kurang enak gitu Ustaz. Jadi saya sholatnya di rumah itu Ustaz, apa ada pahalanya gitu juga. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukupkah? Adakah lagi? Sudah? Ya, kita jawab dulu lah. Bagus-bagus bu, takunan piantu ulun justru terbuka dengan banyak pertanyaan. Silaturahim itu wajib, memutus silaturahim itu berdosa. Tapi silaturahim itu isinya ghibah, memender orang lain. Tapi sudah sebelah terkumpul,
kelompok-kelompok ada aja yang dipender, mulai soal rumah tangga sampai soal baju yang dibawa saben minggu itu diucapkan. Nah, maka silaturahim seperti ini perlu diperbaiki. Tinggalkan gibahnya, karena gibah mengungkit, membicarakan kesalahan orang lain itu dosa. Silaturahimnya pahala, gibahnya dosa. Maka kada terlarang jika seseorang atau ibu mencari silaturahim yang lain yang rasa tenang, adem. Kada banyak bicara yang lain. Kalau umpamanya terjadi yang pembicaraan yang kada baik, boleh diganti dengan apa? Tadarusan Al-Quran, baca keliling, ada yang meluruskan, jangan marah yang diluruskan. Itu luar biasa nilainya, ya ibu. Betul sekali, banyak yang ghibah seperti itu, mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Jadi nilai pahalanya akan berbalik menjadi dosa. Mengapa kada dahaul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi kada menyuruh. Adalah haul Nabi, Nabi kada menyuruh. Atau ujar Nabi, aku kada usah dihauli, tu biniku nang meninggal tu dihauli. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Yang kadang-kadang wadah kita rajin sering ada haul Khadijah. Kada ada jua. Kada ada. Terus nang melaksanakan sekarang nya olah seorang aja. Artinya kada perlu kita ikuti. Kemudian yang berikutnya, ayah wajib memberikan nafkah kepada anak, mau dalam rumah tangga bersama atau ayahnya dengan ibunya bercerai, maka anaknya itu wajib diberikan nafkah, wajib. Pertanyaannya, kayak apa jika anak itu di luar nikah? Tentu menurut agama dasarnya kada wajib. Tinggal kemanusiaannya, karena ayah biologisnya memang itu. Tapi kenapa dikatakan di luar nikah? Karena keluar berdahulu anaknya hanya nikah abahnya mamanya. Jadi ayah biologisnya itu. Tinggal kemanusiaan untuk berbagi. Kasihan, jangan dilibatkan kesengsaraan kepada anak itu. Inya kada berdosa. Artinya bolehlah. Siapa yang merasa bertanggung jawab untuk memberikan itu? Tapi kewajiban dalam agama kada tercatat inya abah yang sah, ayah yang sah. Jadi kada wajib. Jangan merasa kada wajib, padahal itu dulu adalah ayahnya, anaknya sendiri, karena dilakukan di luar pernikahan, maka kemanusiaannya yang bicara untuk kasih sayang. Jangan dirasakan, jangan ditimpakan kepada anak itu penderitaannya, karena dia tidak menghendaki lahir seperti itu. Keburukan bapaknya dan keburukan mamanya aja melakukan sesuatu di luar nikah. Kemudian ceramah mulai zuhur sampai lewat asar. Ujar ibu, berdosakah ibu meninggalkan? Bu, pian kada berdosa. Nang berdosa tu ustadznya. Tahu aja waktu asar kada digawi. Banyak nang kaya nang pian takunakan bu terjadi. Jam 2 sudah baca ini, baca itu. Kemudian jam 4 hanya datang ustadznya setengah 4, mulai ceramah. Sampai jam berapa? Sampai jam setengah 6. Maka surga neraka isinya. Mas setengah 6 bagi nasi bungkus. Mbak bagi nasi bungkus, ada yang makan di situ, ada yang bawa bulik. Nang bawa bulik sampai ke rumah makanan seperanakan. Tuntung makan, azan maghrib. Ini jangan diikuti. Ini membuat kita yang melakukan pelanggaran jadinya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya,
tertulis ibu. Namun tertulis paksa ulun melihatin. Seharusnya minta maaf, ulun hari Jumat tadi sudah operasi mata, sudah lon dokter. Tapi jar dokter habis operasi mata itu seminggu 10 hari dulu jangan kemana-mana. Padahal ulun tanggal 1 berangkat umroh, cagar gawian besar, tenaga porsir. Padahal ulun merasa kadang melihat lagi nih, kadang tapi melihat lagi. Cuma lemundang abang jangan melihat kita abang itu karena angkanya aja. Jadi insya Allah ba'da umroh, boleh umroh 2-3 hari ulun operasi mata. Jadi kemungkinan libur panjang nih, libur umroh kemudian libur setelah operasi 10 hari baru kajian. Yang penting ulun mohon doa pian berataan, mudahan Allah memberikan kesembuhan. Operasinya jangan gagal, karena ada juga yang gagal tuntung operasi makin kada melihat daripada sebelum operasi. Kalau ini sudah tebal benar ujian dokter, dan ulun sudah kada berfungsi lagi dia puluhan tahun. Jadi mata satu-satunya mata sebelah kiri kataraknya tipis, bersihkan dulu, kemudian nanti beberapa bulan baru ini. Dan ini dokter kada menjamin 50-50 karena saraf mata sudah mulai rusak. Ya sebiji aja gen Allah Ta'ala beri asal terang, ulun cukup aja alhamdulillah. Nah ibu-ibu, pertanyaan yang berikutnya, nah harus dibantu ini Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustadz, bagaimana membedakan ujian, cobaan, ajab dengan teguran Allah sayang? Bagaimana membedakan ujian, ajab, cobaan, teguran? Kayak pembedakannya, pertanyaannya banyak banarnya. Ujian, cobaan, ajab, teguran. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang yang diberikan bala itu orang taat, maka itu ujian. Makin sayang Allah Ta'ala, makin sering mengujinya. Karena apabila diuji, makin terusnya mengangkat tangannya kepada Allah Ta'ala. Allah senang mengujinya. Tapi apabila yang ditimpakan itu orang kada taat, maka itu bentuknya azab. Bentuknya azab. Bentuknya azab. Jadi ujian cobaan tuh sama bu maksudnya, dicoba. Bahkan para nabi-nabi itu paling banyak dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila kepada orang yang tidak beriman, maka itu bentuk azab. Kepada orang yang maksiat pula itu bentuknya azab. Dia sudah tulisannya kah ini ulun kan baca. Dia sudah melaksanakan perintah Allah ini, tetapi cobaannya dizalimi orang lain. Sekarang Ustadz tidak berhenti. Apakah ini karena Allah sayang atau azab atasnya? Lawan perintah Allah dikerjakannya baik-baik, niatnya ikhlas, ujian tetap datang. Itu bisa membuktikan Allah sayang, kemudian Allah ingin dia mengadu terus kepada Allah Ta'ala. Saking Allah senang ucapan istighfar, pengaduan. Satu saat Nabi bersabda, jika di dunia ini kada danang berdosanya, maka Allah akan turunkan orang-orang yang berbuat maksiat. Kemudian setelah maksiat itu dia minta kepada Allah untuk minta ampun.
Dan permintaan ampun itu Allah senang benar Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang lebih senang daripada permintaan ampun. Jadi kadang-kadang ini jangan menjadi dialog lawan Allah, dialog yang kada baik. Ya Allah tuh tetangga kada solat, kada apa-apa. Kami serumahan menjaga solat. Tapi kenapa ujian selalu datang? Ini bisa hilang pahala solatnya. Jadi jangan bermamai lawan Allah Ta'ala. Terima itu dengan apa? Dengan kesabaran. Bagaimana jika dijolimi orang? Melihat, mendengar, melihat kezoliman. Bagaimana jika dizolimi orang dan melihat kezoliman? Kalau kada salah lah, aman salah tolong ibunya rujuk. Ini mata ulun bu kada tapi melihat lagi. Bagaimana ketika dizolimi orang? Kita melihat, kita mendengar dan melihat kezoliman itu. Ya, jika orang menzolimi, salah satu yang paling indah jika kezoliman itu kepada kita, kita maafkan, kita ampuni. Kada perlunya tahu. Apalagi kezoliman itu masa lalu. Ya Allah, apa yang dilakukannya dengan hamba masa lalu, hamba ampuni. Kenapa jadi demikian? Kalau kada diampuni, kita umpat repot juga kena pada hari kiamat. Allah hadapkan dengan satu pengadilan, membuat kita repot. Hari itu, apalagi di akhirat, di dunia aja perjalanan kita terhalang, repotnya luar biasa. Jadi yang paling banyak tuh dimaafi. Hari-hari pian tuh berdoa, mintakan ampun semua muslimin muslimat yang telah berbuat zalim atau yang tidak berbuat zalim kepada pihak. Maka Allah Ta'ala, Nabi katakan, sebanyak umat Islam itu kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, agar hubungan kita di akhirat kada berat. Beban kita di akhirat tidak berat. Tapi yang sangat berat tuh orang menzolimi, kita mengampuni itu berat benar rasanya. Berat oleh hawa nafsu kita. Mungkin setan membisikkan, jangan diampuni sampai hari kiamat, jangan diampuni. Akhirnya membuat kita susah di sana. Sama dengan ada orang yang terhutang dengan kita, lumayanlah hutangnya. Pinanya tuh pina kada hendak bayar bang, karena ada kemampuan. Kita berniat apabila dibayarinya kita terima, ditagih sudah 2-3 kali menjauh. Apabila dibayarinya kada diterima, ya Allah jika tidak membayar maka hamba berikan. Kada tahunya, kada perlu tahu. Hubungan pian dengan Allah Subhanahu wa taala ini bersih benar. Mungkin pian menjawab, saat kapan hendak memberikan? Banyak benar. Pahalanya ganal jawab bu. Oh kalau pian kaina di akhirat kita berurusan, uyuh benar bu di akhirat tuh. Uyuh benar pengadilan di akhirat tuh. Jangan coba-coba nang kayak itu. Atarakan aja kaina di akhirat. Ndak kada merelakan di dunia. Kita umpat berat. Tapi ya kadang-kadang kalau ucapan-ucapan yang kayak ini jadi pegangan oleh orang-orang yang suka menzalimi orang lain. Oh kalau itu kita pinjam, kemudian jangan kita bayar, ini direlakannya juga kan kayak itu. Tapi itulah dalam keadaan kehidupan di dunia. Poin pertanyaannya tadi, cobaan itu datang bagi orang yang beriman. Kemudian azab itu datang bagi orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Demikian ibu-ibu apa yang dapat ulun sampaikan pada kajian kita hari ini. InsyaAllah besok dengan tema yang berbeda di Masjid Rahmah. Mudah-mudahan ibu-ibu masih diberikan petunjuk hidayah oleh Allah untuk bisa datang ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.